Kabupaten Kayong Utara berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 2 Januari tahun 2007. Pembentukan kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ketapang. Usulan pemekaran ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember tahun 2006. Berikut adalah poin-poin penting terkait pembentukan Kabupaten Kayong Utara. Dasar Hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007. Tanggal pembentukan, tanggal 2 Januari tahun 2007. Daerah pemekaran, dari Kabupaten Ketapang. Persetujuan pemekaran, disetujui oleh DPR pada tanggal 8 Desember tahun 2006. Tujuan pemekaran, diharapkan mampu mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat secara otonom. Kabupaten Kayong Utara terletak di Kalimantan Barat dengan posisi geografis antara 0,43, 5,15, Lintang Selatan sampai 1,46, 35,21, Lintang Selatan dan 108,40, 58,8, Bujur Timur sampai 110, 24, 30,05, Bujur Timur. Luas wilayahnya sekitar 4.568,26 km persegi. Secara administratif, kabupaten ini berbatasan dengan utara, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Pontianak, selatan, Kecamatan Matan Hilir Utara dan Kecamatan Nangatayap Kabupaten Ketapang, timur, Kecamatan Simpang Hulu, Kecamatan Selaur, dan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, serta barat, Laut Natuna. Luas wilayah, 4.568,26 km persegi. Kayong Utara dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk Taman Nasional Gunung Palung, Pantai Pulau Datok, dan Taman Mangrove Sukadana. Kayong Utara juga memiliki kopi khas bernama Librika Kayong, yang memiliki potensi menjadi kopi unggulan. Berikut beberapa fakta unik lainnya. Habitat kijang mini. Kayong Utara merupakan salah satu habitat kijang mini, Tragulus javanicus. Asal-usul nama. Nama Kayong Utara diambil dari penyebutan wilayah Ketapang bagian utara dan masyarakat setempat yang ingin mempertahankan identitas mereka sebagai Kayong. Potensi wisata. Selain wisata alam seperti Taman Nasional Gunung Palung dan pantai, Kayong Utara juga menawarkan wisata sejarah seperti Masjid Agung Usman Al-Khair dan wisata kuliner seperti Lempok Durian. Kopi Librika. Kopi Librika Kayong memiliki keunikan rasa dan aroma dibandingkan kopi lainnya, dan memiliki potensi untuk menjadi produk unggulan. Jumlah kecamatan. Kayong Utara memiliki 6 kecamatan, Sukadana, Simpang Hilir, Teluk Batang, Seponti, Pulau Maya, dan Kepulauan Karimata. Kekayaan flora dan fauna. Taman Nasional Gunung Palung menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna endemik, termasuk orangutan. Penghasilan masyarakat Kabupaten Kayong Utara beragam, namun didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang 27,64% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten tersebut, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi juga menjadi penyumbang penting dalam perekonomian. Berikut rincian lebih lanjut. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi Kayong Utara, dengan produksi perikanan laut yang mendominasi. Sektor perdagangan. Perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, juga memberikan kontribusi signifikan. Sektor konstruksi. Sektor ini juga menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini. Sektor lainnya, lapangan usaha, jasa lainnya, juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2023, menurut BPS. Secara keseluruhan, meskipun ada pertumbuhan di berbagai sektor, ekonomi Kayong Utara masih didominasi oleh sektor-sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam. Pertambangan di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, meliputi berbagai jenis sumber daya alam seperti pasir, bauksit, timah putih, antimoni, granit, pasir kuarsa, kaolin, dan gambut. Beberapa aktivitas pertambangan yang disoroti antara lain penambangan pasir ilegal dan potensi pertambangan bauksit. Aktivitas pertambangan yang teridentifikasi. Tambang pasir ilegal. Terdapat laporan mengenai aktivitas penambangan pasir ilegal yang kembali marak di Desa Pangkalan Buton,
Kecamatan Sukadana, dekat kantor Dinas PU. Pertambangan bauksit. PT Duta Mineral memiliki izin untuk pertambangan bauksit di Kayong Utara, dengan konsesi seluas 744,90 hektar hingga tahun 2031, menurut sebuah laporan di Atem Promining. Selain itu, ada rencana pembangunan smelter pengolahan bauksit di Pulau Penebang, menurut suarakalbar.co.id. Pertambangan granit. PT Teluk Batang Mitra Sejati, sebelumnya CV Teluk Batang Mitra Sejati, mengajukan izin eksplorasi untuk pertambangan granit di kawasan 2 desa di Kecamatan Teluk Batang, demikian menurut laporan Antara News. Pertambangan rakyat. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengusulkan wilayah pertambangan rakyat WPR untuk galian C seluas 94,52 hektare ke Pemprov Kalbar, menurut Antara News. Potensi dan tantangan. Kayong Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi pemanfaatannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat illegal logging perlu menjadi perhatian. Pencemaran udara akibat pembakaran lahan masih terjadi, terutama saat pembukaan lahan. Adanya konflik antara masyarakat dan perusahaan terkait izin pertambangan. Pentingnya pembangunan berkelanjutan, mengingat potensi sumber daya alam yang besar. Pembangunan ekonomi di Kayong Utara perlu mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Penting untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kabupaten Kayong Utara memiliki sektor perkebunan yang cukup penting, dengan komoditas unggulan kelapa sawit, kelapa, dan kopi. Selain itu, terdapat juga perkebunan kakao. Produksi perkebunan rakyat di kabupaten ini didominasi oleh kelapa sawit, diikuti oleh kelapa, kopi, dan kakao. Komoditas perkebunan utama. Kelapa sawit merupakan komoditas utama dengan luas areal dan produksi yang signifikan. Kelapa juga menjadi komoditas penting di Kayong Utara. Kopi, terdapat perkebunan kopi yang memberikan kontribusi terhadap produksi perkebunan rakyat. Kakao, meskipun tidak sepopuler kelapa sawit dan kelapa, kakao juga dibudidayakan di kabupaten ini. Penghasilan petani sawit di Kabupaten Kayong Utara, seperti halnya di daerah lain, sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti luas lahan, produktivitas kebun, harga jual tandan buah segar TBS, dan biaya operasional. Namun, secara umum, pendapatan petani sawit di Kalimantan Barat, yang mencakup Kayong Utara, bisa mencapai rata-rata Rp4,6 juta per bulan, menurut BPDP Sawit. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan petani sawit. Luas lahan. Semakin luas lahan kebun sawit, potensi pendapatannya juga akan semakin besar. Produktivitas. Produktivitas kebun sawit, yang diukur dari hasil panen per hektar, sangat berpengaruh pada pendapatan. Produktivitas yang baik akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Harga TBS. Harga TBS sawit yang ditetapkan oleh pemerintah atau fluktuasi pasar juga akan mempengaruhi pendapatan petani. Biaya produksi. Biaya operasional seperti pembelian pupuk, pestisida, perawatan kebun, dan biaya panen akan mengurangi pendapatan bersih petani. Perbandingan dengan sektor lain, meskipun ada fluktuasi harga dan biaya produksi, pendapatan petani sawit di Kayong Utara relatif stabil dan cukup menjanjikan dibandingkan dengan beberapa sektor pertanian lainnya, seperti yang dilaporkan oleh BPDP Sawit. Potensi dan tantangan. Kayong Utara memiliki potensi besar dalam sektor kelapa sawit karena luas lahan yang tersedia. Namun, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas kebun, menjaga stabilitas harga TBS, dan mengelola biaya produksi agar pendapatan petani tetap optimal.